Melanjutkan dialog kita dalam tema derek untuk parkir liar di Jakarta. Nah, tadi kita sudah berbicara dengan Pak Bukit bahwa prosesnya panjang sekali. Dari diderek sampai dengan menebus itu mungkin makan waktu seharian, bisa jadi gitu ya. Nah, ini ada efek jera yang ditimbulkan, ibaratnya seperti tujuannya. Tetapi saya bertanya dulu, bagaimana dengan kesiapan SDM dan juga peralatan termasuk mobil derek sejauh ini? Ya, kalau SDM ya dikatakan kurang, memang kita kurang ya. Tapi kita coba concern lah dalam aktivitas ini, karena ini betul-betul kita fokus gitu ya. Nah, berkaitan dengan sarana prasarana, memang kita juga masih mempunyai armada kendaraan derek ini terbatas juga, bisa dikatakan. Masih 14 unit. Tapi tentunya nanti jangan masyarakat terkibuli gitu ya, artinya terbohongin. Coba lihat mobil dereknya itu betul-betul label di sub gitu. Oh iya. Jangan nanti ada mobil derek lain masuk gitu. Ya, nah itu tidak benar gitu ya. Dan tidak ada pembayaran tunai untuk menebus, tapi semuanya transfer lewat bank ya. Betul. Nah ini memang ribet seperti ini Pak, atau ada tujuan tertentu? Tidak ribet ya, artinya kalau memang kita diderek gitu, kalau kita lihat ini ya bisa cari ATM terdekat kan gitu sebetulnya. Nah, apalagi kalau memang tertangkapnya di Tanah Abang, langsung antar aja stroke-nya ke Jati Baru kan hitungan beberapa ratus Tetangga meter. lah ya. Ya. Nah, tapi memang kalau ditangkapnya di titik lain ya sedikit memakan waktu, apalagi Jakarta ini jalanan kepada macet gitu. Oke. Nah, Pak Yoga tadi SDM dan peralatan memang masih kurang. Langkah ke depan yang harus disusun seperti apa nih? Ya, ini kan sebenarnya yang perlu kita garis bawahi ada 3 hal ya. Yang pertama, penerapan dari sistem penderekan ataupun tilang dalam tanda petik keras ini lebih mengedepankan shock terapi untuk memberikan efek jera sebenarnya kepada siapapun, terutama warga ataupun secara keseluruhan, untuk tidak parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan menyebabkan kemacetan. Nah, intinya kan itu semangatnya. Jadi bukan dilihat dari besar angkanya denda, kemudian mengerikannya tadi tuh birokrasi yang lama tadi kan, sistemnya yang saya jamin masih menjengkelkan siapapun yang terkena gitu kan, entah itu biar memakai etiketing tadi masih ada sistem klarifikasi, kemudian masih menunggu mobilnya bisa diambil kapan, itu aja sudah sebenarnya kalau kita tahu itu masih akan menjengkelkan. Nah ini harus dilihat oleh warga bahwa menanamkan kedisiplinan terutama untuk tidak parkir sembarangan menjadi penting, itu terutama, itu yang pertama. Yang kedua, momentum ini harusnya juga dipakai oleh terutama para pengelola gedung sebenarnya. Kalau kita perhatikan tadi, di Jakarta Utara ini kan di daerah Marunda Celinding ya Pak ya, itu PR utamanya sebenarnya adalah ada tidak parkir truk-truk kontainer yang selama ini antri di badan jalan untuk ngantri di pelabuhan. Artinya pihak pelabuhan harus segera memikirkan dan juga terutama pemilik truk-truk tadi, tempat parkir sementara. Poolnya di mana gitu kan? Ini kalau kita amati dari berbagai macam persoalan. Tanah Abang dan Jatinegara itu juga tipikal, yaitu kalau di Tanah Abang itu justru penyebab utamanya adalah truk-truk pengangkut barang, logistiknya yang sering parkir sembarangan. Artinya pemilik toko juga harus bertanggung jawab untuk memikirkan tempat parkir kendaraannya dibandingkan parkir pengunjung Tanah Abang. Jatinegara juga gitu. Kalibata City namanya. Kalibata City ini sebenarnya kalau pengelola rumah susun Kalibata City konsisten ya, maka harus ada ketegasan kepada para penghuni untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi parkir di situ, karena sejatinya tidak menyediakan lahan parkir yang cukup. Nah, inilah yang saya bilang tadi, momentum bagi pengelola untuk memikirkan perlunya lahan parkir, baik itu gedung maupun juga pelataran dengan sekitarnya terutama. Ketiga, yang tidak kalah penting bahwa pada akhirnya ini tujuan utamanya membebaskan Jakarta dari kemacetan. Ini benang panjangnya dari penerapan dari sistem penderekan ini. Oke. Nah, Pak Bukit, saat ini kan tanggal 8 akan diterapkan, sekarang masih uji coba dan sosialisasi. Tanggal 8 benar-benar itu titiknya berapa saja yang sudah terpantau di sub untuk parkir liar? Kalau titik yang saya sebutkan tadi ada 5 di tiap wilayah. Cuman arealnya itu coveragenya itu cukup luas juga, seperti Tanah Abang dan sekitarnya. Bisa di titik blok A, bisa di titik blok B. Itu kan ada beberapa blok. Demikian juga Jatinegara kan, ada depan stasiun Jatinegara, ada di pasarnya. Nah, jadi memang kira-kira di setiap wilayah itu kita pasang itu rata-rata hampir 20 titik rambu. Nah, ada 100 rambu lah kalau 5 wilayah. Nah, memang ini secara bertahap
nanti kita kembangkan gitu. Kalau secara frontal kita juga tadi SDM dan sarana dereknya kita masih minim gitu. Ya, nah kita berbicara ini tadi solusi mengenai denda ya. Ada solusi lain mengenai ketersediaan lahan parkir, Pak Yoga? Iya, ujung-ujungnya ya ini sebenarnya ini kan terkait pengurangan kemacetan. Itu adalah pengadaan transportasi publik sebenarnya. Kalau kita bicara secara umum dari parkir, kota-kota besar di dunia itu selalu menerapkan 3 hal. Yang pertama adalah parkir di tengah kota, orang itu dipersulit. Mulai dari parkir yang dilarang banyak tempat, harga parkir mahal, sehingga untuk menuju ke tengah kota atau bekerja tengah kota, orang mikir untuk naik kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Nah, dalam sistem penderekan ini baru mobil ya Pak Jamin. Mobil, ya? roda 4. Nah, motor ini justru pengguna terbanyak sebenarnya di Jakarta. Yang saya rasa juga ke depan, kalau motor nggak mungkin diderek ya, diangkut ya mungkin ya ke depan yang harus dipertimbangkan. Karena salah satu penyebab kemacetan juga justru motor. Nah, itu yang pertama. Jadi arahnya ke sana pengembangannya. Yang kedua, mau tidak mau saya harapkan termasuk tadi keuntungan dari denda parkir dan seterusnya digunakan untuk pengadaan transportasi publik seperti pembelian bis, kemudian infrastruktur jalur pejalan kaki, jalur sepeda, supaya orang itu didorong untuk menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting sudah mulai dilakukan sosialisasi seperti zonasi parkir bagaimana, penerapan tarif tinggi bagaimana. Jadi orang itu diberikan batasan-batasan untuk kemudian berpikir, oh kalau gitu caranya daripada aku pusing-pusing, mendingan naik transportasi publik. Tetapi pada saat bersamaan, transportasi publiknya juga lebih nyaman. Harus lebih Jadi ada pilihan kan itu sebenarnya. Benar. Ya kalau itu terjadi sebenarnya ke depan dalam waktu, sebenarnya kita berharap dalam waktu 3-5 tahun ke depan ini sudah bisa berjalan lah ya. Kebayang kalau Jakarta seperti itu kayaknya wah menarik ya. Pasti tambah bagus lah ya. Oke, kita tahan untuk segmen ketiga nanti. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Jurnal Pagi.